Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauhar Atika dengan NIM C102. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat peta field trip menggunakan aplikasi Google Earth dan juga ArcMap. Nah, pertama, kita harus buka dulu aplikasi Google Earth-nya sama ArcMap-nya. Terus kalau untuk yang Google Earth itu, kita harus punya koneksi internet. Nah, kalau misal udah terbuka Google Earth-nya, kita ke tools dulu, kita pilih option, kita pastiin show latitude longitude-nya itu udah di UTM. Kalau udah, kita klik OK. Dan selanjutnya kita langsung aja cari tempatnya, namanya itu Lowi Kopo. Oke, kita search. Nah, tempatnya itu ada di sekitar sini, di lahan ini. Nah, selanjutnya kita itu dulu, kita view, kita reset, field and compass. Nah, selanjutnya kita akan membuat titik. Kita pakai ini, add place mark. Nah, kita bikin 4 titik, titik A, B, C, sama D. Kalau untuk tempat titiknya itu kita usahain kita buat titik di yang kita mudah untuk menandainya. Nah, ini misal sebagai titik A. Ini kita namain titik A. Nah, terus ini kan ada easting sama northing. Nah, easting sama northing itu akan diperlukan nantinya. Jadi kita copy dulu. Kita bisa buka notepad-nya. Terus kita tulisin titik A, easting. Nah, nilai easting itu nanti bakal jadi X. Terus kalau nilai northingnya itu nanti akan jadi Y. Karena kita ingin bikin 4 titik, dari NIM dulu, B, C, dan D. Nah, di titik A, eastingnya nanti sebagai X, kita copy dulu nilainya, terus northingnya sebagai Y. Nah, kalau udah kita klik OK. Udah nih titik A, selanjutnya kita bikin titik B. Nah, untuk titiknya itu kalau bisa kita cari yang apa ya mudah untuk ditandain. Misal kita di sini, di sini aja kali ya. Titik B. Dari name jadi B. Kita copy lagi easting sama easting, northingnya. B, copy, B, E. Klik OK lagi. Selanjutnya kita bikin titik C. Kita rename C. Copy. Masuk. Copy. Masuk. Oke. E. Nah, ini kita bikin titik D. Titik D, misal kita taruh di sini. D. Copy. Masuk. Copy. Masuk. Nah, untuk
Ini notepadnya bisa kita save dulu. Kita simpan titik Google Earth. Ya. Nah, ini kita tutup dulu untuk nanti. Selanjutnya kita view lagi, kita reset tilt and compass, kita zoom out dulu. Nah, jadi nanti bakal kayak gini, titik A, B, C, D. Selanjutnya ini mau kita save gambarnya. Pertama kita hilangin dulu centangnya. Terus kita tilt and compass lagi. Bentar. Hilangin centangnya. Terus kita eh, ke menu file, kita klik save, save image. Nah, ini di bagian map option, ini centangnya dihilangin semua. Terus resolusinya kita ganti jadi maksimum. Kalau udah, kita klik save image. Kita save sebagai PNG di file yang tadi, di file yang udah kita kelompokkan. Nama filenya Deslet foto. Kita klik save. Ini masih proses. Coba kita cek. Nah, jadi ini ternyata sudah tersave Deslet Kopo. Jadi tuh untuk data-datanya itu kita jadikan di satu folder yang sama. Ada data lahan, kotak sentuh, lahan panjang, terus ada map, logo IPB, titik Google Earth yang tadi, sama logo engineering. Terus kita balik lagi ke Google Earth. Selanjutnya kita akan bikin data index. Kita search Sulawesi Popo yang belum percobaan. Nah, selanjutnya ini bakal kita screenshot. Kita screenshot dulu. Terus kita pilih areanya itu agak memanjang gitu. Salah. Kita screenshot lagi. Lahannya tuh harus kelihatan kita tadi lahannya di mana. Oke, screenshot. Terus kalau udah di screenshot, kita buka aplikasi Paint. Terus langsung kita Ctrl V. Nah, ini kita pasin garis-garis putihnya sesuai sama gambar yang udah kita paste. Kalau udah, kita klik file, kita save lagi ke folder yang sama sebagai PNG. Ini kita namain data index. Save. Terus kita tutup aja. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan bentar. Ini tadi kan centangnya kita hilangin. Ini boleh kita liatin lagi. Terus kita buka ArcMap-nya. Nah, ini tampilan ArcMap-nya. Terus nanti kita langsung aja add data.
Terus kita connect to a folder. Kita pilih tadi filenya ada di mana. Nah ini, kita masukin yang base map. Kita add. Yes, ini masih proses. Oke, nah ini. Selanjutnya, tadi kan kita udah nandain nih titik-titik di Google Earth. Nah, sekarang kita juga mau nandain pakai ArcMap. Dan titik yang kita tandain di sini sama di ArcMap itu kalau bisa eh, sama gitu titiknya. Jadi kita perlu untuk melihat kedua aplikasi ini. Kalau buat nandain di ArcMap itu kita pakai ini, add control point. Nah ini biar nggak melayat gambarnya kita reset dulu tilt and compass. Oke, selanjutnya kita ke ArcMap-nya kita zoom dulu biar nggak salah titiknya. Zoom. Hmm, kayaknya di sekitar sini. Zoom aja. Mungkin kita zoom lagi. Oke, kayaknya titik A itu ada di sekitar sini. Kalau udah kita tandain, kita klik kanan, kita pilih input X dan Y. Nah, kita masukin tadi nilai isting sama nothing yang udah kita dapat. Copy aja, copy, paste, klik OK. Nah, kalau putih ini kita klik aja icon bumi. Nih, titik yang kita tandain tadi. Selanjutnya kita zoom lagi untuk menandai titik B. Titik B itu ada di situ. Kita coba. Oke, titik B kurang lebih ada di sini. Kita input X dan Y, kita pakai ini, copy, paste, copy, paste. Oke. Nah, selanjutnya kita ke titik C. Kita zoom lagi di sini. Nah, kita ke titik C. Oke, titik C ada di sekitar sini. Kita input X dan Y, kita masukin lagi koordinatnya, copy, ke copy, paste. Oke. Kemudian kita geser ke titik D. Nah, geser. D ada di titik D ada di sekitar sini. Kita input X dan Y, kita copy lagi. Copy. Oke. Nah,
Ini kan ada dua gitu ya. Nah, itu artinya titik yang tadi saya tandain sama koordinat yang saya masukin itu eh, nggak pas gitu. Tapi kata abangnya nggak apa-apa, asal nggak terlalu jauh. Nah, ini juga kalau kita lihat gambarnya kan kayak agak miring gitu ya. Itu karena ya itu titiknya nggak pas gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke, selanjutnya bentar. Kita ke georeferencing, kita update georeferencing. Oke, kalau udah, kita add data lagi. Kita masukin data satu lah, data lahan satu kotak. Kita add, kita klik ini, kita add lagi. Nah, udah nih kan, udah masuk datanya. Selanjutnya kita klik display XY data. Di bagian deskripsi, kita edit. Kita pakai UTM. Kita klik projected coordinate system. Kita cari yang UTM. Kita cari yang WGS 1984 yang Southern, terus kita cari 48S 48S, klik OK. Kalau udah muncul kayak gini, kita klik OK. Klik OK. Nah, udah kan muncul nih titik-titiknya. Nah, misal kita mau ngubah nih gambarnya, warnanya. Kalau hijau kurang kelihatan, bisa kita klik itu 2 kali, terus kita ubah bentuknya. Warnanya kuning aja biar kelihatan. 12, klik OK. Nah, tapi kan ini baru titik-titik aja kan, nggak ada namanya, itu titik apa. Jadi kita klik ini, kita ke properties. Oh, belum ke properties, kita klik kanan dulu, kita klik ini, label feature. Kita klik, jadi muncul. Selanjutnya kita ke properties lagi. Ini kita ke bagian label. Nah, jangan lupa di bagian label itu kita pastiin yang dimunculnya itu titiknya. Bukan X atau Y, tapi titik. Kalau udah, ini kalau misal kita mau ganti warnanya, coba kita warna kuning. Terus sama untuk layer name-nya itu kita ganti. Layer name-nya kita ganti. Jadi, hmm, jadi titik koordinat filtrate melakukan lahan lahan kotak. Terus kita oke. Selanjutnya kan kita ada dua lahan. Kita add dulu lahan yang satunya, yaitu lahan panjang. Kita add, kita klik, kita add. Nah, udah nih titiknya di ini. Terus tadi jangan lupa kita display XY data, kita ganti jadi UTM. Projected coordinate, UTM, 1984, Southern, 48S. 48S. Oke. Terus kita klik OK. Iya. Kita klik OK. Oke. Nah, ini kalau misalnya kurang kelihatan, bisa kita ubah lagi. Kita pakai ini lahan apa? Lahan panjang. Oke, ini aja. Warnanya merah. 13, kita klik OK. Terus ini di bagian sheet 1 events, kita klik kanan, label feature biar ada namanya, terus kita
properties. Nah, ini titik ya yang ditampilin. Terus ini coba warna merah. Layer name-nya jadi titik koordinat field menawarkan lahan panjang. Terus kita oke. Oh bentar. Ini warna tulisannya kurang kelihatan. Jadi kita ganti jadi hitam aja. Oke. Nah, terus kalau udah kayak gini, atau putih, kayaknya putih aja deh. Warnanya diganti putih. Oke, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Oke, kalau udah, kita masuk ke layout view. Jadi kan ini di bagian di sini ada data view sama layout view. Kita klik dulu yang layout view. Nah, layout view-nya kan masih kayak gini. Kita pingin kertasnya itu jadi landscape. Kita ke file, terus page and print setup. Nah, size-nya kita ganti dulu jadi A4 landscape. A4 landscape, terus kita klik OK. Nah, ini kan ada kotak ya. Kotaknya kita sesuaiin dulu. Oke. Nah, karena gambar ininya terlalu kecil, kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan. Jadi, uh, kita besarin dulu gambarnya. Caranya gimana? Kita balik lagi ke data view. Terus kita pakai ini. Zoom in. Kita pilih lokasi-lokasi yang dia dekat sama lokasi-lokasi yang ada titiknya. Kita drag gitu. Kayak gini, terus kita lepas. Nah, jadinya lebih ngezoom. Kita coba lihat lagi di layout view, dan udah kayak gini. Nah, selanjutnya, di bagian gambar ini, kita klik, gambarnya diklik, terus kita klik kanan. Kita ke bagian properties, koordinat sistemnya kita ganti lagi jadi UTM. Kita ke projected coordinate system, UTM, WGS 1984, yang solve, terus kita pilih 48S. Kita klik OK. Nah, udah. Setelah itu, kita ke properties lagi, kita ke menu grid. Kita new grid. Nah, ini kita pilih yang measure grid. Next. Nah, appearance-nya kita pilih yang labels only. Nah, axis-nya kemarin tuh 20. Ini kita ganti jadi 20. Terus kita klik next. Next. Kalau udah muncul ini, kita klik OK. Nah, udah kan, udah ada grid-nya. Selanjutnya, kita mau bikin kotak luarnya. Kita bisa pakai bantuan penggaris yang ada di pinggir ini. Caranya tinggal kita klik aja, nanti muncul biru-biru gitu. Nah, ini bisa kita sesuaikan biar lebih rapi. Kita zoom dulu. Biar lebih rapi. Kita sesuaikan aja. Yang bawah kita klik juga. Oke, sebelah sini. Nah, kalau udah kita bikin garis luarnya itu pakai ini, rectangle, bagian drawing rectangle. Nah, kalau ada garis bantu itu, ketika kita bikin rectangle-nya nanti ada merah-merahnya. Ya, sebagai contoh kita udah klik rectangle, terus kita drag dari sini tuh ada merah-merahnya. Jadi kita tinggal ngikutin itu aja.
Terus kita lepas. Nah, kalau kayak gini, kita klik kanan, kita ke properties lagi. Fill colornya kita isi no color, outline-nya kita pakai hitam, kemarin itu 3. Kita klik OK. Nah, udah kayak gini. Nah, selanjutnya kita bikin lagi garis di sini. Ya, di sini. Kita pakai, kalau garis itu kita pakai line, kita drag aja, nggak usah, kita pencet 1 kali, terus sampai sini. Kalau mau mutusin garisnya, kita cukup klik 2 kali, double klik. Gitu. Terus properties lagi, kita bikin 3. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masukin logo IPB sama logo engineering. Kita buka dulu PowerPoint. Kita insert gambarnya dulu juga. Nah, logo ini sama logo engine insert. Nah, kenapa kok harus kita masukin dulu ke Microsoft PowerPoint? Karena kalau langsung di input itu ada itunya, backgroundnya dia. Jadi kita masukin ke sini dulu. Terus kalau udah kita copy, di IPB-nya kita copy, langsung kita langsung kita paste di sini. Nah, aku kecilin dulu logo IPB di sebelah kiri. Terus kita engine, kita copy, kita kecilkan, terus gedean aja. Oke, ini kita tutup aja, don't save. Nah, kita tata ulang. Oke, terus selanjutnya kita bikin kotak-kotak lagi. Kita pakai bantuan penggaris boleh. Terus kotak lagi. Terus ini lagi. Terus buat indeks. Ini terlalu lebar nih. Kemudian kita indeks. Oke, nanti kita atur lagi. Nah, ini kita pakai garis. Kita klik aja gitu. Seperti biasa. Kita ubah dulu jadi 3. Nah, selanjutnya kita kasih enggak. Kita pilih teks, kita masukin teksnya. Ini bagian code-nya kita namain. Nah, ini kan udah nih, kita klik 1 kali, kita ke escape, terus kita klik 2 kali. Namanya engineering aquaculture, enter, departemen budidaya perairan, enter, fakultas perikanan dan ilmu kelautan, enter, IPB University. Kita rata tengah.
terus kita klik OK. Nah, ini kita bikin bold, sama ini kita gedein. Itu gedein besaran. Mungkin 12 aja. Oke, ini terlalu besar kali ya. Kita atur. Oke, ini garisnya kita kasih aja. Selanjutnya setelah kita bikin box, kita bikin judul dari apa yang kita bikin hari ini. Oke, kita tambahin teks. Skip. Namanya peta filtrip BDP 58 Lowi Kope. Peta filtrip BDP 58 Lowi Kope. Oke, kita rata tengah lagi. Oke. Nah, ini kita bold, kita jadiin tadi 12. Ini berapa? 12. Oke. Selanjutnya kita bakal masukin kompas, bikin skala, bikin skala bar. Ya. Kita masukin kompasnya, kita klik ini, menu insert, terus kita pilih ini, kita pilih dah yang kita suka kompasnya. Misal ini ya, kita klik OK. Udah deh, kita sesuaiin besarnya. Yang besar. Nah, kalau udah disesuaikan, kita kasih nama lagi. Kita tulis lagi. Escape. Klik sistem proyeksi kapital. Proyeksi titik 2 enter. WGS 1984 UTM zone 48 spasi S enter skala titik 2 sistem proyeksi WGS 1984 UTM zone 48 S skala. Nah, ini rata kiri aja, terus kita klik OK. Nah, ini di drag ke sini, kita bold lagi, kita bikin 12. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat skala bar. Jadi kita pakai di menu kita klik insert, kita pilih yang scale bar dulu. Nah, ini kita pakai yang alternating scale bar 1, kita klik properties. Nah, division unitnya kita ganti jadi meter. Nah, kemarin tuh yang dicontohin dia gapnya 5. Jadi kita pakai 5 terus OK. Nah, udah kita sesuaikan. Mantap. Oke. Selanjutnya ini kan bagian skala masih kosong ya. Kita bikin skalanya. Kita insert, kita pilih scale text. Nah, jangan lupa sebelum kita scale text itu, tadi gambarnya kita buat UTM. Karena tadi udah, jadi kita langsung aja ke scale text. Kita pilih yang absolute scale, terus kita klik properties. Nah, ini kita ganti dulu dari absolute, kita ganti jadi relatif. Terus ini inches-nya diganti jadi cm, map unitnya kita ganti jadi meter. Kalau udah kayak gini, kita balikin lagi ke absolute. Terus kita klik OK. Kita klik OK. Nah, ini akan muncul
skalanya. Skala. Kita ganti lagi, kita bold, terus kita sesuaikan. Oke. Lanjut, kita bikin selanjutnya. Kita kasih garis dulu. Oke, kita tebelin dulu garisnya jadi 3. Setelah itu kita bikin legenda. Caranya kita insert yang bagian legend. Nah, ini kan ada 3 nih, tapi legenda kita tuh titik lahan panjang sama kotak aja. Berarti yang ini kita ilangin. Jadi itu 2. Oke, terus kita klik next. Legend title-nya ditambahin huruf A jadi legenda. Terus kita klik ini 12 enggak deh. Kita klik next. Nah, udah kali gini. Sebentar. Ini oke, udah. Selanjutnya kita akan membuat peta indeks. Ini kurang ke atas. Kita garisin lagi aja dulu biar presisi. Selanjutnya kita klik kanan dulu, properties, kita ganti jadi 3 ketebalannya. Oke. Udah legenda, terus selanjutnya kita bikin peta indeks. Bikin peta indeks, kita tulis dulu. Escape, klik 2. Oke. Ininya kita bold, kita jadiin 12. Kita atur dulu. Nah, di peta indeks ini kita bakal masuk gambarnya. Kita nggak pakai add data, tapi kita pakai menu insert. Kita masukin picture, pakai open. Nah, pakai peta indeks yang tadi udah kita buat di Paint. Open. Nah, ini tinggal kita sesuaiin aja gambarnya. Oke. Terus ini kayaknya tempatnya nggak cukup. Nggak cukup. Kita ke atasin dulu. Mana ya? Ini kalau kita mau ngilangin garis-garis birunya, tinggal kita klik aja, kita clear guide atau clear all guide boleh, clear all guide aja. Kita pasin, ini kurang gede kayaknya, gedekan sedikit. Terus ini kurang ke atas, ini ke atas lagi, ini ke atas, ini ke atas. Nah, udah. Kita bikin lagi garis. Kita bisa pakai garis yang ini, kita copy, kita paste, terus kita taruh di sini. Selanjutnya kita bikin sumber. Kita bikin sumber.
Sumbernya apa? Sumbernya itu yang tadi kita WGS. Ini kita bikin, jangan deh. Apa? Kita bikin sumber, sumber titik dua enter, peta RDI, rupa bumi, peta rupa bumi Indonesia, WGS 1984, zon 19, zonnya 1984 juga. 48 S 2023. Oke. Ini tadi salah tulisannya. WGS 1994, UTM zon 48 S 2023. Nah, oke. Kita buat lagi, kita jadiin 12. Kita atur khususnya. Oke, selanjutnya step terakhir, copy paste. Kita bikin nama. Join link nama dan nim serta tanggal. Sekarang sekarang minggu 9 April 2023. Klik oke. Kita atur lagi. Nah, oke. Mana? Kalau udah ini kita kalau udah selanjutnya kita save filenya, kita ke file, terus pilih export map. Resolusinya jadi 100, filenya jadi PNG. Ini kita simpan di nama nih. Kita klik save. Oke, coba kita lihat di sini apakah sudah udah ada guys. Dan seperti ini hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.